Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas perkongruenan, yaitu materinya perkongruenan linier. Setelah kita mempelajari pengertian relasi kekongruenan, sifat-sifat dan kegunaannya, berikut ini akan dipelajari perkongruenan linier. Kalimat terbuka yang menggunakan relasi kekongruenan disebut dengan perkongruenan. Misalnya di sini terdapat 3x kongruen 4 modulo 5, x pangkat 4 ditambah 3x min 3 kongruen 0 modulo 31. Jika suatu perkongruenan variabelnya berpangkat, paling tinggi 1 itu disebut perkongruenan linier. Bentuk umum perkongruenan linier adalah AX kongruen dengan B modulo M dengan A tidak kongruen dengan 0 modulo M. Nah, perhatikan perkongruenan linier 3x kongruen dengan 4 modulo 5. Apabila x diganti 3, memberikan 3 dikali 3 kongruen 4 modulo 5 atau 9 kongruen 4 modulo 5, yaitu suatu kalimat kekongruenan yang benar. Begitu pula apabila x diganti berturut-turut oleh titik-titik min 7, min 2, 8, 13, akan memberikan kalimat-kalimat kekongruenan yang benar. Coba periksalah. Nah, kita telah mengerti bahwa AX kongruen dengan B modulo M, berarti AX min B sama dengan KM, atau AX sama dengan B plus KM. Untuk suatu bilangan bulat K, jadi perkongruenan linier AX kongruen B modulo M itu akan mempunyai solusi atau penyelesaian bila dan hanya bila ada bilangan-bilangan bulat X dan K yang memenuhi persamaan. Misalkan R memenuhi perkongruenan linier AX kongruen B modulo M, berarti AR kongruen B modulo M, maka setiap bilangannya bulat. Di sini terdapat R plus M, R plus 2M, R plus 3M, R min M, R min 2M, R min 3M. Memenuhi perkongruenan itu sebab A, R plus KM kongruen dengan AR kongruen dengan B modulo M. Untuk setiap bilangan bulat K di antara bilangan-bilangan bulat R plus KM dengan K sama dengan 1, 2, 3, 4 sampai dengan min 1, min 2, min 3, dan tepat 1 dan hanya 1, katakan S dengan S kurang dari sama dengan 0 dan S kurang dari sama dengan M. Sebab suatu bilangan bulat mesti terletak di antara dua kelipatan M yang berturutan. Jadi, jika R memenuhi perkongruenan AX kongruen dengan B modulo M dan R kurang dari sama dengan KM dan R kurang dari sama dengan K plus 1M. Untuk suatu bilangan bulat K, maka R min KM kurang dari sama dengan 0. R min KM kurang dari M. Jadi, S sama dengan R min KM untuk suatu bilangan bulat K. Dengan kata lain, S adalah residu terkecil modulo M yang memenuhi perkongruenan AX kongruen dengan B modulo M. Selanjutnya, S ini disebut dengan solusi atau penyelesaian dari pengkongruenan ini. Kita lihat di contoh 5.22. Nilai X yang memenuhi perkongruenan 2X kongruen dengan 4 modulo 7 adalah min 19, min 12, min 5, 2, 9, 16, Solusi dari perkongruenan itu adalah 2, yaitu residu terkecil modulo 7 yang memenuhi perkongruenan linier 2X kongruen dengan 4 modulo 7. Nah, pada persamaan AX sama dengan B dengan A tidak sama dengan 0 hanya mempunyai satu solusi, tetapi pada perkongruenan linier AX modulo dengan B, perkongruenan linier AX kongruen dengan B modulo M dapat mempunyai tepat satu solusi, banyak solusi, bahkan bisa tidak mempunyai solusi. Nah, pada contoh di atas, 2X kongruen dengan 4 modulo 7 itu mempunyai tepat satu solusi, yaitu 2.
Pengkongruenan linier 2x kongruen dengan 1 modulo 4 itu tidak mempunyai solusi. Sebab apa? Sebab 4 itu tidak membagi habis 2x min 1, yaitu tidak ada bilangan bulat x sedemikian 2x min 1 terbagi oleh 4. Nah, mengapa? Sedangkan pengkongruenan linier 2x kongruen dengan 4 modulo 6 mempunyai dua solusi, yaitu 2 dan 5. Jadi kita akan menguji atau mencoba untuk memeriksa kebenarannya. Selanjutnya akan kita pelajari cara menguji suatu perkongruenan linier mempunyai solusi atau tidak. Nah, kita lihat di teorema 5.12. Di sini terdapat jika AM tidak membagi habis B, maka perkongruenan linier AX kongruen dengan B modulo M itu tidak memiliki solusi. Nah, kita buktikan kontraposisi dari teorema itu. Jika AX kongruen dengan B modulo M memiliki solusi, maka AM membagi habis B. Misalkan R adalah solusi dari AX kongruen dengan B modulo M, maka AR kongruen B modulo M, sehingga AR min B sama dengan KM. Untuk suatu bilangan bulat K, perhatikan AR min B sama dengan KM, karena AM habis membagi A dan AM juga habis membagi KM, maka AM habis membagi B. Nah, jadi terbuktilah kontraposisi dari teorema itu, sehingga terbukti pula teorema itu. Kita lihat di contoh 5.32. Di sini terdapat 6x kongruen 7 modulo 8. Karena 6, 8 itu sama dengan 2, dan 2 itu kan tidak bisa membagi habis 7. Maka perkongruenan linier 6x kongruen dengan 7 modulo 8 itu tidak mempunyai solusi. Nah, kita lihat nih di teorema 5.13. Jika AM sama dengan 1, maka perkongruenan linier AX kongruen dengan B modulo M memiliki tepat satu solusi. Nah, kita buktikan buktinya. Karena AM sama dengan 1, maka ada bilangan bulat R dan S, sehingga AR plus MS sama dengan 1. Jika kedua ruas dari persamaan ini dikalikan B, maka diperoleh AR dikali B ditambah MS dikali B sama dengan B. Dan A dikali RB ditambah M dikali SB sama dengan B. Selanjutnya A dikali RB dikurang B sama dengan min SB dikali M. Nah, persamaan terakhir ini berarti bahwa A RB min B adalah kelipatan M. Jadi A RB kongruen dengan B modulo M. Maka residu terkecil dari RB modulo M adalah solusi dari perkongruenan linier itu. Nah, selanjutnya tinggal menunjukkan bahwa solusi itu tunggal. Andaikan solusi perkongruenan linier itu tidak tunggal, misalkan R dan S masing-masing itu kan solusi dari AX kongruen B modulo M, maka bisa kita lihat. Jadi, AR kongruen dengan B modulo M dan AS kongruen dengan B modulo M. Dengan sifat transitif diperoleh AR itu kongruen dengan S modulo M. Karena AM itu sama dengan 1, maka R kongruen dengan S modulo M. Nah, ini berarti M itu membagi habis R min S. Tetapi karena R dan S adalah solusi dari perkongruenan itu, maka R dan S itu masing-masing residu terkecil modulo M. Sehingga R kurang dari sama dengan 0 dan R kurang dari M. Dan S kurang dari sama dengan 0 dan S kurang dari M. Nah, dari kedua ketidaksamaan ini diperoleh bahwa R min S itu kurang dari M dan R min S kurang dari M. Tetapi karena M habis membagi R min S, maka R min S sama dengan 0 atau R sama dengan S. Nah, ini berarti bahwa solusi dari perkongruenan linier tersebut itu tunggal atau terbukti.
Nah, salah satu cara menyelesaikan perkongruenan linear ini adalah memanipulasi koefisien atau konstanta pada perkongruenan itu, sehingga memungkinkan kita untuk melakukan kanselasi atau penghapusan. Kita lihat di contoh 5.24. Di sini terdapat selesaikan 4x kongruen dengan 1 modulo 15. Nah, ini bisa kita kerjakan, yaitu jawab 4x itu kongruen dengan 1 modulo 15. 4x kongruen dengan 16 modulo 15. X kongruen dengan 4 modulo 15. Karena apa? Karena 4, 15 itu sama dengan 1, maka memungkinkan kita melakukan kanselasi 4 pada perkongruenan 4x kongruen dengan 16 modulo 5, sehingga diperoleh x kongruen dengan 4 modulo 5. Nah, solusi dari perkongruenan 4x kongruen 1 modulo 15 adalah yaitu 4. Nah, di sini juga terdapat contoh lagi nih, selesaikan 14x kongruen dengan 27 modulo 31. Oke, kita jawab. Jadi, 14x itu kongruen dengan 27 modulo 31. 14x kongruen dengan 58 modulo 31. 7x kongruen 29 modulo 31. Lalu didapat 7x kongruen 91 modulo 31. Jadi, x kongruen dengan 13 modulo 31. Karena 27 itu kongruen dengan 58 modulo 31, maka 14x kongruen dengan 58 modulo 31. Karena 2, 31 sama dengan 1, kita dapat menghapus 2 pada perkongruenan 14x kongruen dengan 58 modulo 31. Dan diperoleh 7x kongruen dengan 29 modulo 31. Nah, selanjutnya 7x kongruen dengan 91 modulo 31. Sebab apa? Sebab 29 itu kongruen dengan 91 modulo 31. Jadi, x kongruen dengan 13 modulo 31, sebab 7, 31 itu sama dengan 1. Jadi, 13 ini adalah solusi 4x kongruen dengan 27 modulo 31. Nah, sesuai dengan teorema 5.11 di atas, jika AM sama dengan 1, maka perkongruenan AX kongruen dengan 1 modulo M itu mempunyai tepat satu solusi pula. Solusi perkongruenan itu disebut dengan inverse dari A modulo M yang diberi simbol A pangkat 1 modulo M. Kita lihat lagi nih di contoh 5.25. Carilah 2 pangkat min 1 modulo 13. Oke, kita jawab ya. Nah, untuk mencari 2 pangkat min 1 modulo 13, ini kita perlu menyelesaikan perkongruenan 2x kongruen 1 modulo 13 dulu. Jadi, 2x kongruen dengan 1 modulo 13. 2x kongruen dengan 1 modulo 13. 2x kongruen dengan 14 modulo 13. X kongruen dengan 7 modulo 13. Jadi, 2 pangkat min 1 modulo 13 adalah 7. Nah, sekarang periksalah bahwa 3 pangkat min 1 modulo 13 adalah 9. 4 pangkat min 1 modulo 13 adalah 10. 5 pangkat min 1 modulo 13 adalah 8. 6 pangkat min 1 modulo 13 adalah 12. Dan 12 pangkat min 1 modulo 13 adalah 12. Nah, di sini juga terdapat apakah setiap persamaan linear Diopantus AX plus BY sama dengan C itu mesti memiliki solusi. Nah, ingat ya bahwa AX plus BY itu sama dengan C, sama artinya dengan AX kongruen dengan C modulo B atau BY kongruen dengan C modulo A. Jadi, kedua perkongruenan ini akan mempunyai solusi apabila AB habis membagi C dan perkongruenan itu tidak mempunyai solusi apabila AB itu tidak membagi habis C.
Jadi dapat disimpulkan bahwa persamaan linier Diopantus AX plus BY itu sama dengan C dengan AB tidak sama dengan 0, tidak mempunyai penyelesaian atau solusi apabila AB itu tidak membagi habis C. Yang kedua yaitu persamaan linier Diopantus AX plus BY sama dengan C dengan AB itu tidak sama dengan 0, mempunyai penyelesaian atau solusi apabila AB itu membagi habis C. Coba dibuktikan dua kesimpulan berikut. Kita lihat di contoh 5.28. Nah, persamaan linier Diopantus 2x plus 4y sama dengan 5 itu tidak mempunyai solusi. Karena apa? Karena 2, 4 itu tidak membagi habis 5. Mudah pula diperiksa bahwa jika y sama dengan t, maka x sama dengan 5 min 4t per 2. Untuk setiap bilangan bulat t, maka 5 min 4t adalah suatu bilangan ganjil. Mengapa begitu? Sehingga X sama dengan 5 min 4T per 2 itu tidak akan menyatakan suatu bilangan bulat untuk setiap bilangan bulat T. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.